Bermula dari geger di sebuah desa sekitar tahun 1920-an di daerah Lemah Duwur, Kota Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Malam itu keluarga Sastro Diharjo atau Mbah Kiringan kehilangan anak perempuannya, yaitu Murtia, yang kerap dipanggil Brindil karena rambutnya keriting. Peristiwa ini menggegerkan seantero warga desa. Kepercayaan ketika itu, Brindil hilang di Gondol Wewe. Tidak dinyana, Brindil sejak malam itu hanya minggat. Alasannya karena tidak mau dijodohkan oleh orang tuanya menikah dengan Purnomo, anak seorang mantri yang bekerja di Jawatan Kereta Api Bandung. Pasalnya, Brindil sendiri sudah memiliki pilihannya, yakni Kuntoro, saudara sepupunya. Namun, pilihan ini amat ditentang oleh orang tuanya karena berbagai alasan. Maklumlah, adat istiadat ketika itu masih sangat kuat. Selama minggat, ia tinggal selama 7 bulan di rumah saudara ibunya, Pak Lek Nasir. Di sini ia hidup membantu keluarga Pak Lek Nasir sebagai keluarga petani yang sederhana. Brindil belajar hingga terampil mengolah pertanian termasuk bercocok tanam padi. Setelah dirasa cukup tinggal di sini, Brindil berpamitan dan mengucapkan terima kasih secara tulus pada keluarga ini. Sebenarnya, kepergian Brindil menyisakan tanda tanya besar bagi keluarga Pak Lek Nasir karena kehadirannya sungguh sangat berarti di sini. Padahal alasan sebenarnya karena ia tidak mau dilamar putra Pak Haji atau Mas Windu yang bersekolah di kota, yang juga calon lurah di desa itu. Hambatan hati Brindil pada Kuntoro masih menghantuinya. Maklumlah, cinta pertama. Tempat minggat selanjutnya adalah keluarga Pak Lek Soma. 3 bulan Brindil tinggal di sini. Kehidupan Pak Lek Soma ternyata jauh lebih sederhana dibandingkan dengan keluarga Pak Lek Nasir. Menurut cerita, keluarga Pak Lek Soma dahulu cukup sejahtera. Namun, karena sesuatu hal, hampir seluruh hartanya habis terjual. Pak Lek Soma hampir setiap hari mencari ikan di rawa-rawa di sekitar desa dan bercocok tanam sebagaimana penduduk desa lainnya. Suatu hari, Brindil terpaksa harus pergi dari keluarga ini karena banyaknya pemuda desa setempat yang mencoba melamarnya. Salah satu yang cukup mengganggu adalah ketika keluarga Pak Penatus yang juga majikan dari keluarga Pak Lek Soma mengutarakan maksudnya hendak menikahkan putranya Harno. Yang lebih mengejutkan lagi, Harno ingin menjadikan Brindil sebagai istri keduanya. Teringatlah Brindil pada adik dan kedua orang tuanya di desa asalnya. Akhirnya Brindil pulang ke desanya, siap menghadapi segala risikonya. Tidaklah heran, selama beberapa hari, bahkan berbulan-bulan, kembalinya Brindil ke desa ini menjadi bahan pembicaraan hangat. Yang di Gondol Wewe itu kini telah pulang ke desanya. Demikianlah sekilas pengembaraan Brindil yang sangat menghebohkan ketika itu. Sebenarnya, siapa sih sosok Brindil yang sesungguhnya, yang memiliki sifat khas ketika itu? Bukankah ketika itu perjodohan maupun pernikahan, terutama bagi kaum wanita, sangatlah lazim? Bekal apa yang melandasi keberanian Brindil menentang adat istiadat ketika itu, hingga ia harus minggat 10 bulan
tentu dengan mempertaruhkan segalanya. Brindil adalah nama kesayangan keluarga Sastrodihardjo atau Mbah Kiringan yang wafat pada tahun 1929. Nama sebenarnya dari penyandang nama Brindil adalah Murtia atau dikenal Murti. Brindil lahir di Lemah Dubur, sebuah tempat di Gombong, Kabupaten Kebumen. Brindil memiliki 1 bersaudara perempuan, sedangkan 4 saudara lainnya meninggal. Kini tinggal berdualah mereka sebagai putri dari Mbah Kiringan yang dikenal sebagai keluarga priayi di daerah itu. Perihal kepriayian ini bukan tanpa alasan kuat. Pasalnya, kakek buyut Brindil adalah seorang demang. Materinya seputar merenda, menjahit, memotong kebaya, memasak, memelihara perabotan rumah tangga, dan yang paling penting adalah menata atau mengelola keuangan pribadi dan rumah tangga. Sayang sekali, kehidupan yang menyenangkan ini harus berakhir ketika usia Brindil sekitar 14 tahunan. Kembali ia tinggal di desa bersama adik dan kedua orang tuanya. Selanjutnya, beredarlah gosip di desa Lemah Dubur. Pasalnya, hingga berusia 15 tahunan, ia belum ada jodohnya. Padahal, ia tidak ingin dijodohkan oleh siapapun, termasuk orang tuanya. Ia ingin memperoleh jodoh atas pilihannya sendiri. Pepatah Witing Tresno Jalaran Soko Kulino dari para orang tua ketika itu tidak dipercayai sepenuhnya, malahan ditentang. Untuk mengisi kekosongan kegiatan selama di desa, ia disibukkan dengan berbagai kegiatan, membantu mengajar, membaca, dan menulis bagi gadis-gadis kecil. Sekitar tahun 1922, ketika Idul Fitri berlangsung, berkumpullah sanak saudara terutama yang tinggal di kota. Salah satu perjaka yang datang dari kota adalah Kuntoro. Ia masih saudara Misan Brindil. Tanpa sepengetahuan kedua orang tua Brindil, mereka bersepakat menikah. Penundaan pernikahan dilakukan karena Brindil masih berusia 15 tahun. Tahun 1923, di tengah kepasrahan yang mendalam, Brindil dinikahkan dengan Purnomo yang masih saudara sepupu. Pernikahan ini adalah pernikahan semu. Artinya, Brindil dengan berbagai taktik tidak semalam pun sempat menjalankan kehidupan suami istri. Purnomo pun menyerah dan pulang ke Bandung. Selang beberapa lama, di tengah kesendiriannya, Brindil yang hanya membukakan rahasia minggatnya kepada Dinem sang pengasuhnya. Pada suatu malam, ia pergi
selama 10 bulan ke desa lain. Peristiwa inilah yang disebut geger wewe itu. Terjawablah sudah misteri ini. Di tengah persiapan adik Brindil yang ketika itu menjelang usia 16 tahunan, datanglah Ahmad Martosuwarno yang dikenal sebagai Londo Blangkon. Brindil dinikahkan orang tuanya pada 11 Januari 1925 dengan Ahmad Martosuwarno, yang ketika itu sudah bekerja sebagai sekhater di kantor pegadaian. Brindil lalu tinggal di kota bersama mertuanya. Waktu terus berlalu dengan damai. Ahmad Martosuwarno dirasakan Brindil cukup ngomong atas sikapnya yang terbilang keras hati. Pada 3 Desember 1925 atau 11 bulan setelah pernikahan dengan Ahmad Suwarno, lahirlah anak pertama laki-laki, Sugeng Sastroyuwono. Selanjutnya secara berturut-turut lahirlah anak-anak lainnya hingga Sri Widati pada 9 September 1932 sebagai anak kelima. Akhir tahun 1932, Brindil bersama suaminya pindah ke Jenar, sebuah kota kecil jauh dari Lemah Duwur. Di sini, sang suami Brindil pun naik jabatan setelah mengikuti kursus kenaikan pangkat di Batavia selama 3 bulan. Bersamaan dengan itu lahirlah putra ke-6 dan putra ke-7. Pada 30 Desember 1937, Brindil sekeluarga pindah tugas ke kota Comal. Disinilah anak-anak Brindil banyak bergaul bersama keluarga Belanda yang tinggal di kota ini. Di sini pula Sri Lastuti lahir. Awal tahun 1940, suami Brindil harus pindah tugas ke Salatiga. Selang beberapa bulan suami Brindil kambuh sakitnya hingga harus dirawat di CBC Semarang. Brindil ditinggal suaminya sekitar usia 33 tahun dengan beban 8 anak. Anak terbesar ketika itu masih berusia 18 tahun, sedangkan yang terkecil sekitar 15 bulanan. 12 Juni 1940, Brindil tinggal kembali di desa, sambil menitipkan anak sulungnya bersekolah di kota. Di desa ini, Brindil tinggal di rumah sewaan, sambil membuka warung selain memperoleh uang pensiunan dari suaminya. Sepeninggal suaminya, Brindil tak putus-putusnya dirundung malang, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yang sangat berat ketika itu. Namun, Brindil tidak pernah larut dalam kesedihan. Ia selalu tegar dalam menghadapi segala cobaan. Tahun 1942, datanglah Jepang menjajah Indonesia. Ketika itu Brindil bersama anak-anaknya tinggal di rumah Bu De Harjo. Putra kedua yaitu Murdaningsih dititipkan pada ibu mertua, sedangkan Sugeng Sastroyuwono sebagai putra sulung ikut adik almarhum suaminya di Batavia karena ia telah tamat HIS.
Demi mengurangi beban anak-anaknya, terutama yang bersekolah, Brindil beberapa saat kemudian pindah ke kota dengan menyewa rumah Pak Haji. Pada 13 Januari 1943, putri kedua Brindil yakni Murdaningsih menikah dengan Pak Sinder yakni Mantri Kehutanan Jati. Dan 3 bulan kemudian Brindil bersama anak-anaknya boyongan dan tinggal di rumah menantu barunya ini. Selama tinggal bersama Murdaningsih dan menantunya, Brindil pernah mengalami keputusasaan akan hidupnya. Beruntunglah ada serdadu Jepang yang mengurungkan niatnya. Usai peristiwa ini, Brindil pernah pula mengalami peristiwa dilecehkan oleh lelaki hidung belang ketika kecapean di tengah upaya menemukan makam suaminya di Salatiga yang akhirnya sampai di Semarang. Jepang sudah hengkang dari negeri kita. Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Di mana-mana timbul kegembiraan. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Kembali Belanda melakukan agresi. Perang gerilya berlangsung. Brindil bersama anak dan cucu tinggal di tempat pengungsian. Sugeng Sastroyuwono dan Gatot Pangudiyatno menjadi tentara pelajar. Pada keduanya, Brindil tak putus-putusnya mendoakan keselamatan mereka. Usai perang kemerdekaan, Brindil kembali ke desa asal. Di sini ia mulai membangun rumah sendiri secara sederhana bersama cucu-cucunya. Tahun 1950, Brindil mendapat kabar bahwa putra pertamanya Sugeng Sastroyuwono gugur di Bandung saat pemberontak APRA menyerang markas Siliwangi di Bandung dan ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra, Bandung. Peristiwa lain yang cukup monumental adalah ketika terjadi gerakan 30 SPKI. Namun bersyukur, tidak ada satupun keluarga besar Brindil yang terlibat pada peristiwa ini. Padahal peristiwa ini cukuplah sulit, karena musuhnya ketika itu adalah bangsa sendiri. Ketika usia Brindil 70 tahun, ia tampak sangat bergembira karena anak, menantu, cucu, serta kerabat dan handai taulan datang merayakannya. Walaupun rekan-rekan sebayanya sudah banyak yang mendahului. Dalam beberapa kali kesempatan, Brindil mengucapkan terima kasih kepada semua anak dan menantunya, terutama Kanwas Ismail, Sinderjati di zaman Belanda, yang dengan rela telah menghidupi dan membiayai anak-anaknya dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya, Brindil meninggalkan kita menjelang usia 83 tahun, yakni pada tahun 1990 di kediaman putra keempat Bambang Suprayitno di Yogyakarta. Hal ini sesuai keyakinannya pada pepatah Jawa, mikul duwur mendem jero.